Halo, selamat hari Minggu, pace bene. Hari ini ikut misa dipimpin oleh seorang teman dari Pantai Gading, namanya Didier. Saya juga ikut konselebrasi, ada beberapa imam. Nah, saya habis misa, kami berseloroh. Oi, terima kasih atas khotbahmu, engkaulah pastor. Lalu dia bilang, no, pastor di tempat kami itu adalah sebutan untuk uskup, kata dia. Oh ya, saya baru tahu. Ya, lalu di tempatmu saya bilang kepada orang Nigeria ini, karena saya duga jangan-jangan lain juga gitu ya. Lalu dia bilang, pastor itu ya sebutan untuk para pendeta Pentakosta itu, kata dia. Jadi kalau kalian kalian bagaimana disebut? Ya, father katanya. Untuk yang dari Nigeria karena mereka berbahasa Inggris. Kalau saya itu pastor Kaisar dipanggil biasa di kampung saya bilang. Oh ya, mereka heran. Karena eh, mereka sebut itu pastor untuk itu tadi dengan cara berbeda. Di Italia sendiri, kalau dia seorang biarawan religius, apalagi untuk Fransiskan, biasa dipanggil itu frate. Meskipun dia pastor, sudah ditahbis. Frate, fra kaisar. Hmm? Mereka memanggil fra kaisar. Dan sering juga, bisa juga padre, kadang padre. Meskipun mereka lihat kita ini lebih muda, tetapi misalnya di ruang pengakuan dosa atau habis misa mereka sebut padre. Grazie padre. Sebutan bisa bermacam-macam rupanya gitu ya. Karena pernah juga isu di tempat kita itu, kok sekarang pendeta mulai disebut pastor katanya, pester. Rupanya main kita yang kurang jauh selama ini. Tapi oke, tidak bisa disalahkan karena proses belajar kita sedang berlangsung. Dan terima kasih kepada teknologi. Teknologi ya, yang membantu kita bisa menjangkau tempat tanpa harus pergi ke sana. Gitu ya. Artinya dengan menonton video ini, saya membagi pengalamanku ketika bertemu dengan sesama pastor dari negara lain dan akhirnya kamu mendengar dan oh oke. Ternyata ini bukan isu yang harus dengan serius dipersoalkan gitu ya. Tapi kita nggak bisa menghindar dari situasi fenomena sosial bahwa ketika mulai yang selama ini biasa gelar pastor itu dipakai untuk Katolik, lalu kemudian dipakai secara umum di tengah Protestan, ada merasa risau. Ini apa ini? Ada apa ini? Ada kecurigaan. Nah, ternyata itu bukan sesuatu yang eh, seharusnya menghebohkan. Hmm? Dan yang terutama bukan soal gelarnya, tetapi disposisi batinnya. Disposisi batin maksudnya di sini kesungguhan hati untuk mau menggembalakan, untuk mau menemani. Berbicara tentang urusan hati dengan embel-embel, titel, jabatan, pekerjaan, hari ini bacaannya cocok. Kita kaitkan tentang Marta dan Maria. Yesus, mengapa kau biarkan aku? Tidakkah kamu lihat bahwa aku kerja sendiri sementara Maria duduk di sana? Maria telah memilih bagian terbaik. Begitu kata Yesus. Nah, untuk saya menarik membahas ini sebagaimana dalam teks-teks juga yang dituliskan. Bacaan ini bukan terutama mau mengkonfrontasikan antara atau bekerja atau berdoa. Bukan mau memilih yang satu dan mengabaikan yang lain, bukan. Ada konteks yang dibutuhkan apa itu? Menyambut Yesus. Dalam konteks menyambut Yesus kedatangannya, apa yang terutama? Kesungguhan hati mau mendengarnya, menginginkan kehadirannya. Itu yang terutama. Nah, menginginkan kehadirannya akan membuat seseorang itu bekerja dengan tulus, melayani dengan baik. Lihat, Maria bekerja iya, tetapi dia mengeluh, mengeluh. Nah, ini menarik juga. Maka pertama-tama berbicara soal menyambut Yesus, kepada kita diberikan tuntutan supaya pertama-tama mempersiapkan hati. Nah, orang yang mempersiapkan hatinya akan menjalani aktivitas rohaninya dengan penuh dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, bila langsung ke aktivitas rohani tanpa mempersiapkan hati, apa yang terjadi? Hipokrisia.
kemunafikan bisa jadi terjadi. Kedangkalan. Saya ikut misa, saya berdevosi, saya rosario, hati kudus Yesus. Macam-macam, saya puasa. Tapi itu bisa jatuh pada kedangkalan. Praktek-praktek tanpa jiwa, tanpa hati. Bila berangkat dari aktivitasnya, memasaknya. Banyak pelayanan, tapi mengapa duduk-duduk dia di sana? Aku di sini bekerja sendirian. Tak peduli ke aku kalau aku kerja sendiri di sini. Bla bla bla, bla bla bla. Akhirnya tidak menemukan kebahagiaan ketika ada kunjungan atau ikut dalam peristiwa kunjungan itu. Tidak menemukan kepuasan dalam perayaan Ekaristi. Rasanya tidak ada kelegaan setelah berdevosi. Sepertinya puasaku tidak membawaku pada perasaan merdeka, contoh. Itu tadi karena tidak didasari, bukan hanya disertai, tapi didasari oleh pertama-tama rasa menginginkan akan kehadiran Yesus. Nah, jangan-jangan dua-dua kita, Ekaristi yang kita ikuti, menjadi hambar. Bukan karena persoalan apa khotbah pastornya. Bisa saja faktor-faktornya ya. Terlalu banyak anak-anak, ribut, menangis, macam-macam. Tariannya atau dua pembukanya, lagunya, macam. Jangan-jangan bukan terutama karena itu, atau khotbahnya kurang menarik. Tetapi karena tidak ada orientasiku. Mau apa aku dengan misa yang aku ikuti? Siapa yang sedang aku kunjungi dan atau mengunjungi aku? Nah, hari Minggu. Ciao. Pace e bene.